وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Wa ba'd. Kisah legendaris tentang penyembelihan Ibrahim terhadap putranya masih menyisakan perdebatan di kalangan mufassir. Mufassir awal yang lahir pada akhir abad pertama Hijriyah, Imam Muqatil, disusul oleh Imam At-Tabari di akhir abad kedua Hijriyah, yang kemudian menjadi satu kelompok pertama yang memberikan nuansa bahwa sosok putra Ibrahim yang menjadi korban sembelihan adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Kemudian mufassir yang datang belakangan seperti Ibnu Katsir, kemudian Imam Fakhrur Razi, disusul oleh Imam At-Tabarsi, berpendapat bahwa sesungguhnya yang menjadi objek, yang menjadi korban penyembelihan Ibrahim alaihissalam itu bukanlah Ishaq alaihissalam, tetapi Ismail alaihissalam. Dan pendapat ini yang kemudian menjadi mainstream kalangan mufassir hingga saat ini. Tetapi sesungguhnya apa yang menjadi argumentasi yang bisa memperkuat bahwa benar Ismail sebagai korban penyembelihan Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, berdasarkan ayat 100 surah As-Saffat, Ibrahim berdoa kepada Allah ketika pertama kali dia menginjak negeri Syam setelah hijrah dari negeri Irak. Dalam suatu ungkapan Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang saleh. Dalam tradisi Arab, kata-kata hibah, pemberian atau anugerah, itu biasa memang digunakan untuk anak. Jadi anugerahkanlah kepada saya seorang anak. Bahkan ada konotasi arti bahwa habli minas salihin, hibahkan kepada saya, anugerahkan kepada saya seorang anak. Dan anak itu merupakan anak pertama atau anak tunggal laki-laki. Ini yang dikatakan oleh Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Maka dalam konotasi arti ini, siapakah anak pertama, anak tunggal laki-laki yang lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya? Anak laki-laki tunggal yang pertama itu adalah Ismail. Bagaimana dengan Ishak? Ishak merupakan anak kedua setelah Ismail alaihissalam. Rentang waktu kurang lebih 13 tahun jarak antara keduanya. Ini yang pertama. Argumentasi yang kedua, ayat 102 surah As-Saffat. Ketika Ibrahim memberitahukan kepada putranya bahwa dia diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, maka sang putra kemudian menjawab, ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya kau dapati aku termasuk orang yang sabar. Siapakah tokoh sebagai putra Ibrahim yang disebut dengan sabar di sini? Para mufassir mengambil ayat pada surat Al-Anbiya 85. Di situ dikatakan bahwa
wa Ismaila wa Idrisa wa Dzalkifl kullum minas sabirin. Baik Ismail maupun Idris dan bahkan Zulkifli merupakan orang-orang yang sabar. Maka berdasarkan ayat 85 surah Al-Anbiya ini merupakan penafsiran terhadap 102 surah As-Saffat. Maka yang disebut dengan kau dapati aku termasuk orang yang sabar, maka aku di sini adalah Ismail. Karena Ismail lah yang disifati dengan sifat yang sabar, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Yang ketiga, penggunaan kata-kata zabih atau sembelihan ternyata bukan semata-mata hanya dikaitkan dengan Ishak, sebagaimana pendapat mufassir pada golongan yang pertama yang mengatakan itu adalah Ishak yang disembelih. Tapi justru penggunaan kata-kata zabih bahkan dikaitkan dengan Ismail, bahkan dikaitkan pula dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu riwayat yang meskipun menurut penilaian Ibnu Katsir merupakan riwayat yang gharib, tapi cukup menjadi argumentasi bahwa suatu ketika Rasulullah itu menyebut dirinya sebagai anak ibnu Zabihai. Aku adalah anak dari dua sembelihan. Siapa itu? Yang pertama adalah Ismail, dan yang kedua adalah bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka atas dasar ini penyembelihan bukan semata-mata berkaitan dengan Ishak sebagaimana diklaim oleh kelompok pertama, tapi penggunaan kata-kata penyembelihan az-zabih ternyata juga digunakan untuk Ismail alaihissalam dan bahkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Argumentasi yang keempat, dalam tafsir Ar-Razi disebutkan bahwa pada kurang lebih 1900 sampai 1800 sebelum Masehi, di kota Mekkah, terutama di Ka'bah, didapatkan sekian banyak tanduk-tanduk kibas, tanduk-tanduk kambing, sebagai suatu wujud kenyataan bahwa di situ pernah terjadi suatu perayaan besar memperingati peristiwa penyembelihan Ismail alaihissalam, karena memang kejadian penyembelihan itu adalah di kota Mekah, dan ini sekaligus memberikan jawaban balik bahwa peristiwa ini terjadi di Mekah. Kalau sekiranya yang disembelih itu adalah Ishak alaihissalam, maka dikatakan mestinya tanduk-tanduk kambing itu bukan berada di Ka'bah di Makkah, tapi berada di Syam atau bahkan berada di Palestina. Ini merupakan sejarah yang sekaligus menunjukkan fakta yang memperkuat argumentasi bahwa yang menjadi korban penyembelihan adalah Ismail alaihissalam,